Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriyadi. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 6 Lubuk-Linggau, bertepat di Kota Lubuk-Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada kesempatan hari ini saya akan mengambil video pembelajaran uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda sekalian, untuk memulai pelajaran hari ini agar dimudahkan dalam berpikir dan apapun yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, ada baiknya kita mulai pelajaran hari ini dengan silakan ketua kelasnya pimpin doanya hari ini. Silakan Adit. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran saya presensi dulu siapa yang tidak hadir hari ini ya. Arca Januardi hadir. Ahmad Aryani hadir Pak. Arum Kinasi, Devan Iwan Ini Pak. hadir. Gali Perdiga Kevin Catherine ya, Catherine Anintira, benar namanya. Muhammad Bayu Saputra hadir Pak. Hadir. Raka Aryasta. Oke. Silsi Olivia hadir. Monica. Ada Pak. Oke, hadir semua. Siapa yang tidak hadir ini? Saya Sera, keterangannya apa? Ketua kelas? sakit. Sakit ya? Oke, sakit. Kemudian siapa lagi? Paramita. Paramita, keterangannya apa? Alfa. Adrian? Sakit? Apa? Alfa. Ya. Kalau yang lain sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Anak-anak sekalian, karena berhubung hari ini kita dapat jamnya siang setelah istirahat, kemudian udah banyak melakukan aktivitas pelajaran hari ini, banyak yang membuat kita agak sedikit sudah banyak pelajaran ya. Kita akan cairkan lagi kondisi kita dengan game. Boleh? Gimana? Mau ikuti semua? Oke, silakan tegak kalau gitu. Tidak semua berdiri semua, bangkunya dimasukkan. Kita ada game supaya kita semangat lagi di kelas ini. Game kursinya dimasukkan, silakan. Dan hadap ke depan, Marcel juga hadap ke depan, hadap ke depan semua, kasih jarak. Oke, kasih jarak. Oke, Bob, di mana Bob? Oke. Kursinya di depan aja Bob, biar ada ruang Bob. Kursinya di oke. Perhatikan. Gamenya namanya game konsentrasi. Jadi semua harus konsentrasi. Oleh karena itu kalau saya bilang konsentrasi, semua tangannya seperti ini, bilang siap-siap konsentrasi. Saya coba ya. Konsentrasi. Siap-siap konsentrasi. Oke, itu satu. Yang kedua, ya, yang kedua, kalau saya bilang door ini, kalian langsung balas dengan door. Kembalikan ya, kembali tembak Pak ya. Oke. Siap? Siap. Door. Oke. Terus. Yang kedua, ya. Yang kedua, kalau saya bilang bom, ya. Kalau saya bilang bom, reaksinya
Gimana kira-kira dapat kena bom lah? Gimana reaksinya? Bom. Saya coba ya, kita coba ya. Oke, perhatian. Perhatian semua. Bom. Yang ketiga, tadi ada dor, kemudian ada bom. Yang berikutnya dor. Tapi reaksinya bukan dor. Kalau saya bilang dor, nggak kena. Kayak orang di gitu ya, ditembak tapi nggak kena. Kita coba ya. Yang belakang ikuti. Yang belakang ikuti. Perhatian. Dor. Konsentrasi. Saya ulangi, konsentrasi. Bom. Oke. Dor. Bom. Kurang semangat tadi. Oke lah. Ulang. Baiklah, anak sekalian, berikut sebelum kita memulai pelajaran hari ini ada sebuah renungan, ya, renungan motivasi untuk kita belajar, yaitu dari Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Disebutkan di sana, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Ya, jadi Allah akan mengangkat derajat siapa? Orang yang berilmu. Ya, kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang berilmu lebih diangkat gak derajatnya daripada orang yang tidak berilmu? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, ya, kita mau jadi orang yang diangkat derajatnya atau enggak? Mau jadi orang yang dihormati atau enggak? Mau. Kalau mau berarti apa pesan dari surat Mujadilah? Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau dengan belajar bersungguh-sungguh berarti kita akan mendapatkan ilmu supaya kita dihargai, dihormati, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah renungan kita hari ini sebagai motivasi. Oke, anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, agar dalam proses belajarnya kita nyaman, ya, kemudian tenang dalam melakukan proses belajar hari ini, kita buat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Oke, untuk kesepakatan belajar ini akan menjadi kesepakatan kita dalam menjalankan proses belajar hari ini. Ya, ada ide untuk kesepakatan belajar kita hari ini? Oke, silakan Monika. Tepat waktu, jadi harus tepat waktu maksudnya ya. Nggak ada ya? Tidak tepat waktu, sudah bel berarti sudah ada di kelas. Oke, satu. Berikutnya lagi, ada lagi. Oke, di belakang Vido, silakan Vido. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik, berarti tidak boleh berisik. Kalau berisik terganggu nggak? Terganggu, nggak boleh berisik. Dua kesepakatannya. Oke, si Adit lagi boleh, silakan. Nggak boleh tidur di kelas. Oke. Kalau boleh salah satu boleh, nanti akhirnya tidur semua boleh tidur di kelas Pak. Nanti pas saya suruh berusaha tidur semua, jadi saya ngomong sendiri. Lucu ya, gitu ya. Oke, berarti kita sepakati ya nggak boleh tidur di kelas. Berikutnya apa lagi? Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa alasan yang jelas. Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa alasannya jelas. Kalau alasan jelas berarti boleh. Contoh, ke WC, kebelet misalnya ya, kebelet ke belakang. Boleh nggak ke belakang? Boleh. Nanti gara-gara pelajaran Pak sakit ginjal. Bahaya. Gara-gara pelajaran Pak jadi usus buntu gitu ya. Oke, kita hindari seperti itu. Oke, itu kesepakatan kita hari ini. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi,
Berarti itu saja kesepakatan kita hari Ini. ini ya. Kesepakatan kita belajar kita hari ini. Oke. Selanjutnya saya mau ngecek dulu ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya. Pelajaran apa kita? Oke, silakan. Si Alun. Oke, silakan. Melakukan desain PowerPoint dan presentasi. Oke, kita kemarin sudah belajar masalah PowerPoint ya, kemudian setelah mempresentasikannya juga. Kemudian apa lagi selain itu? Silakan. Oke, silakan si Adit. Oke, Adit. Melakukan integrasi copy paste. Melakukan integrasi copy paste. Itulah pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan ada materi baru, yaitu aplikasi fitur lanjutan ya. Kita akan belajar masalah mail match ya, bakal kita bahas setelah ini secara detail. Silakan semua simak, ada sebuah pertanyaan ya. Ada sebuah pertanyaan dalam kasusnya ini akan berhubungan dengan pelajaran kita ya. Seorang wakil kepala sekolah, siapa wakil kepala sekolah kita? Pak siapa? Pak Eko. Ya, Eko. Ingin mengundang orang tua dari murid kelas 12 yang akan melaksanakan ujian sekolah. Jadi mengundang murid. Di mana undangan kepada orang tua murid tersebut harus berisikan nama orang tua satu, kemudian nama anak yang kedua, kelas dan alamat rumah. Nah sekarang pertanyaannya dari kasus ini adalah apakah surat undangan tersebut harus ditulis satu persatu? Adakah cara yang efisien? Gimana kalau kita undang kelas 12 berapa orang siswa? Kelas 12 ada berapa kelas juga? Ada 7 kelas, anggap saja 30 per kelas. Berarti berapa jumlah siswanya? 210 siswa. Nah, semua undangannya akan ditulis nama orang tua. Kemudian ada lagi nama anak yang akan diundang, kemudian alamat rumah. Nah, kalau ditulis satu persatu capek ya? Capek. Apalagi kita tulis dari semua kosongan semua, ya. Semua itu kalau ditulis satu persatu secara manual akan capek. Sekarang pertanyaan, ada nggak cara efisien untuk melakukan itu lebih gampang lagi, lebih cepat lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu cara efisiennya dari kasus yang saya berikan pada hari ini. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, wajar nggak tahu, karena bakal kita bahas di hari ini. Gimana di materi kita hari ini, yaitu pelajaran fitur lanjut aplikasi perkantoran. Ya, ini yang akan menjawab dari cara cepat membuat undangan yang secara massal. Oke ya, Pak. Ini adalah dengan memahami materi integrasi antar aplikasi perkantoran, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah integrasi antar aplikasi perkantoran dengan fasilitas mail match sesuai dengan prosedur dengan benar. Itu yang pertama ya. Jadi tujuan yang pertama kalian akan menguasai mail match ya. Kemudian kedua, melalui unjuk kerja peserta didik mampu membuat karya hasil integrasi aplikasi perkantoran menggunakan fasilitas mail match dengan percaya diri dan yakin. Itu yang kedua. Diharapkan dengan melewati pelajaran hari ini kalian nanti bisa mendesain undangan dengan cara mail match ya. Baik itu misal undangan, nanti juga ada di dalam tugasnya mungkin buat sertifikat ya. Sertifikat kan bentuknya massal juga ya, kadang seperti kita MPLS kemarin. Banyak pesertanya kan ya, mau dibuatkan sertifikat, kalau diketik satu-satu bakal memakan waktu yang lama. Ada cara cepatnya yaitu mail match. Perhatikan ya, untuk pelajaran hari ini ada pun beberapa penilaian dari saya. Yaitu yang pertama ada penilaian singkat, kemudian ada nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan. Itu yang bakal kita lewati hari ini. Yang sikap, observasi. Nanti saya lihat mulai dari saya ngajar sekarang ya sampai proses kalian mengerjakan tugas dari saya nanti, itu sudah saya ambil nilai sikap. Mana yang nggak mau kerjasama, mana yang
rajin, mana yang enggak sama sekali ngasih kontribusi pada kelompoknya. Nanti saya nilai di penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, ya, saya juga nilai dengan cara tertulis. Nanti mulai dari ada pretest dari saya, kemudian juga ada post test dari saya, ya, kemudian mengisi LKPD. Kemudian untuk keterampilan, nah ini praktek, ya. Jadi nanti saya kasih tugas akan jelas kepada LKPD, baca petunjuknya, dan tugas prakteknya secara berkelompok nanti saya cek, kemudian saya akan nilai dari nilai praktek kalian, ya. Saya akan cek nilainya langsung melalui nilai praktek. Itu penilaian saya hari ini, ya. Mohon dimengerti. Ada pertanyaan untuk penilaian? Ada pertanyaan untuk penilaiannya? Cukup dimengerti ya, sekalian. Pretest, waktunya kita beri. Pretest ini dilakukan ya untuk menilai kompetensi awal kalian. Walaupun kalian belum belajar ini, tapi saya ingin tahu seberapa jauh kalian mengenal materi kita hari ini. Nah, untuk pretest silakan buka WA-nya. Sekarang saya sudah share link quizisnya di WA kalian. Silakan dibuka. Ya, waktunya berapa untuk mengerjakan pretestnya? 5 menit cukup? Tidak. Waktunya 10 menit, 5 menit aja cukup. Ya, berarti cepat. Ya. Sepakatannya berapa? 5 menit cukup? Yes. Cukup. Oke, sekarang silakan kerja. Kemudian kalau yang belum bisa cek kodenya 206726 atau langsung klik link dari quizisnya di WA. Ya, sudah join? Sudah join semua? Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, silakan. Mau kerjakan.
Baiklah, pretestnya sudah kita lakukan dan untuk hasil pretest bisa kita lihat. Untuk yang pertama paling banyak benar yaitu Yusuf. Oke, pertama itu. Kemudian Ridho di peringkat kedua dan ketiga adalah Anca. Semoga nanti sampai akhir ada tes lagi supaya nilainya lebih diperbaiki lagi ya di post test di akhir pelajaran nanti. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu apa materinya? Lanjut aplikasi perkantoran. Setelah kita kemarin sudah belajar masalah dasarnya. Oke, di fitur lanjut adalah fitur yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu yang merupakan pengembangan dan fungsi utamanya. Kalau kemarin ada Word sebagai pengolah kata, kemudian ada Microsoft Excel sebagai pengolah angka, kemudian ada Microsoft PowerPoint sebagai pembuat presentasi. Ya, nah itu fungsi utamanya. Nah sekarang kita ada fungsi lanjutnya, ya, yaitu di bagian aplikasi fitur lanjut aplikasi perkantoran. Yang pertama, fitur lanjutnya adalah mail match, ya, mail match. Mail apa mail? Mail, bukan mail ya, mail bukan yang cowok ya, mail. Mail apa mail? Surat, ya. Match. Surat enggak. Bergabung, ya, surat yang digabungkan atau mail match ya. Mail match merupakan fitur lanjutan yang dapat kita temui di Microsoft Word atau Microsoft pengolah kata, ya. Mail match dapat digunakan untuk menghasilkan surat, bisa digunakan untuk membuat surat, ya, secara massal, kemudian amplop, undangan, dan lainnya, contoh sertifikat, ya, misalnya kemudian piagam dan macam-macam lainnya, ya. Secara berulang-ulang, tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda. Misal nama, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian apa lagi? Alamat. Kemudian apa lagi? Nama orang tua, misal seperti undangan untuk wali murid kemarin. Jadi filenya cuma satu, tapi kita punya data nama-nama yang bakal diundang. Jadi sudah punya data yang diundang, tinggal otomatis saja nanti masuk ke bagian utama dari misalnya kita mau pakai sertifikat, ya, sertifikatnya settingannya satu, namanya datanya sudah ada, nanti langsung kita gabungkan sehingga dia nama-nama langsung otomatis terisi pada desain sertifikat yang kita sudah buat terlebih dahulu. Jadi lebih cepat apa enggak? Lebih cepat, lebih efisien. Oke. Kemudian yang kedua, membuat daftar isi. Ya. Daftar isi biasanya ada di mana? Di buku. Ya, di buku paket ada yang daftar isi. Ya. Nah, ini merupakan daftar isi otomatis. Jadi membuat daftar isi otomatis merupakan fitur lanjutan yang dapat kita gunakan di Microsoft Word. Ya, selain daftar isi, kita dapat juga membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Biasanya kan cuma kita ketik secara manual, ini secara otomatis bisa menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu mail match. Oke, ya tadi ya. Kemudian berikutnya lagi membuat video presentasi. Presentasi apa? Seperti yang saya lakukan sekarang, presentasi pemaparan. Praktek kita hari ini ada 3. Yang pertama ada mail match, yang kedua ada daftar isi, kemudian yang ketiga ada video presentasi. Nah, untuk membuatnya biar lebih mudah, kalian langsung lihat video tutorial dari saya yang saya share ada di Google Drive. Dan kemudian melalui Google Drive-nya saya sudah bagikan juga di WA grup kelas kita. Ya, silakan akses, silakan pelajari sebelum membuat tugas dari saya. Kemudian ada pun tugas yang bakal jadi nilai yang saya akan ambil
pelajari yang saya sebutkan sebelumnya tadi, yaitu video tutorial yang saya share di Google Drive. Berikutnya pahami perintah akan pilih lembar kerja peserta di ini bisa diakses juga di WA group kita, ya, di WA group kita. Saya sudah sharekan link WA grupnya. Kemudian kalau sudah selesai, prakteknya sudah selesai, tugasnya sudah selesai, kelompoknya, silakan kalian upload di Google Drive-nya, ya, Google Drive-nya. Kalau setelah selesai juga, langsung kerjakan post test, ya. Kalau setelah selesai mengerjakan praktek kita hari ini. Sebelum kita mulai praktek hari ini, ada yang ditanyakan untuk praktek kita hari ini? Oke, silakan. Apa yang ditanya? Waktunya berapa menit? Berapa menit waktunya yang kita gunakan hari ini? 1 jam. 1 jam. Cukup untuk 1 jam? Cukup. Silakan kerjakan mulai dari Sekarang. Oke, silakan kerjakan. Silakan akses Google Drive-nya. Oke. Sampai mana, Novi? Lagi bikin data nama-nama yang akan Kecil. Berarti Novi buat data-data yang bintang ya. Kamu Marcel? Nanti bisa interpoin juga. Oh, di center point sama. Ada yang tanya kan soal sini? Aman ya? Oke, silakan lanjutkan. Mau yang lain? Foto. Adit, sampai mana Adit? Oh, lu connect ya? Oh, lihat tabletnya. Oke. Oke, udah bisa ya? Bisa. Ya. Yang belakang kerjain apa? Oh, data nama-nama yang ini udah. Ya. Waktunya setengah jam lagi, dipercepat ya. Sekarang waktunya post test. Seperti yang diperintah tadi, silakan akses link yang sudah saya share di WA group. Silakan mulai dari sekarang, waktunya kita samakan aja di tes yang awal, yaitu 5 menit. Dipersilakan sekarang. Ya.
menunjukkan peningkatan nilainya dari cerita yang sudah kita lakukan. Setelah ada penjelasan, kemudian setelah kita melakukan praktek, ternyata memang hasilnya pada proses ini meningkat. Tepuk tangan untuk kelas kita semua. Oke, pelajaran hari ini alhamdulillah ya telah melakukan praktek juga, nilainya sudah saya rekap dan hasilnya alhamdulillah lumayan baik untuk kelas ini ya. Nah sekarang waktunya kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa saja yang telah kita dapatkan dari proses pelajaran hari ini? Oke, boleh silakan. Siapa? Rido ya? Rido silakan. Dengan pelajaran hari ini saya sudah melakukan praktek juga, dan juga saya bisa memahami dan mempraktekkan dalam membuat kebijakan tidak cepat dan efisien. Oke, itu dari Rido. Dengan pelajaran hari ini Rido sudah bisa membuat cara membuat undangan yang lebih cepat dan lebih efisien. Ada lagi nggak selain si Rido untuk koneksi pelajaran kita hari ini? Aca, silakan Aca. Dengan belajar hari ini saya dapat memahami cara membuat Oke, Aca bilang dengan pelajaran hari ini dia bisa memahami membuat video, ya, membuat video dan mempresentasikan video melalui media PowerPoint, ya. Itu pelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya adalah materi baru lagi dari saya, ya. Kita akan belajar masalah sistem komputer, ya. Biar gampang memahami pelajarannya dan ketika saya masuk sudah siap, nanti saya share, ya. Saya share bahan belajar untuk pertemuan berikutnya yaitu sistem komputer. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan terlebih dahulu? Oh, enggak? Boleh kita akhiri pelajaran kita hari ini? Boleh. Komputernya dimatikan terlebih dahulu, ya, dirapikan, listriknya juga diamankan, dimatikan, biar listriknya masih terpasang. Kita akhiri saja pelajaran kita hari ini, ya. Dan untuk biar barokahnya pelajaran kita hari ini, kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Silakan keluarganya bikin doa kita hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum dalam akhiri pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan berdiri. Silakan selanjutnya dilakukan. Silakan cek sama sebelahnya, masih ada, silakan ambil. Kalau nggak ada, kemudian cek juga listriknya ada yang masih terhubung, nggak ada? Kalau nggak ada, mulai dari kelompok yang ujung sana, silakan ke depan, silakan pulang. Ini